Salah satu pembangunan pusat data nasional ditargetkan rampung pada Oktober 2024 mendatang. PDN yang dibangun Kementerian Komunikasi dan Informatika bertujuan untuk menjawab permasalahan integrasi data di Indonesia. Keberadaan pusat data yang tidak sesuai standar meningkatkan resiko kejahatan siber, salah satunya berupa pencurian data. Untuk meminimalisir hal ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika membangun sebuah ekosistem pusat data nasional atau PDN. Sebuah ekosistem yang akan menampung data warga Indonesia di dalam sekumpulan pusat data terintegrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Dengan adanya ekosistem pusat data nasional, maka datanya berkumpul dalam satu rumah gitu ya. Jadi untuk berbagi datanya mudah, kita bisa mendeliver layanan publik yang lebih cepat, efektif, efisien, dan tentunya juga terpadu begitu. Kominfo berencana membangun pusat data nasional di sejumlah wilayah di Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, dan Kalimantan Timur. Pusat data nasional yang terletak di Cikarang dijadwalkan rampung pada Oktober 2024 mendatang. PDN ini memiliki kapasitas 25.000 core dan daya penyimpanan sebesar 40 petabyte atau setara dengan 40 juta gigabyte. Kalau kita bicara dari aspek teknisnya ya, saya cukup yakin di tahun 2024 PDN yang pertama di Cikarang itu akan bisa fully operasional dengan baik ya. Tapi kalau kita bicara apakah kemudian datanya sudah bisa langsung dimanfaatkan untuk membawa perubahan secara langsung pada masyarakat, ini yang sepertinya masih akan butuh waktu. Salah satu tujuan dibangunnya PDN adalah untuk meminimalisir resiko kejahatan siber seperti pencurian data yang marak terjadi. Meski disambut baik oleh warga, namun tidak sedikit yang masih meragukan efektivitasnya. Mungkin untuk saat ini teknologi mungkin sudah mungkin diperlukan, Pak. Tapi untuk pengamanannya, apalagi teknologi yang mudah ada serangan cyber dan segala macam, dan itu sebenarnya harus diikuti dengan perlindungan data yang maksimal agar tidak terjadi kecurangan dan lain sebagainya. Mungkin untuk beberapa tahun ke depan mungkin akan terjadi, tapi dibutuhkan itu tadi Pak, keamanan dan kepastian untuk tidak ada kecurangan seperti itu. Untuk saat ini masih ragu dengan kapasitas kita yang teknologinya masih mungkin masih dibilang mungkin agak ragu gitulah Pak dengan kesiapan kita segala macam. Keuntungannya ya pertama sih pasti menghemat budget ya. Budget kayak kertas pencoblosan dan logistik lainnya. Tapi kalau kekurangannya ya pertama ya berarti cyber security-nya harus lebih kuat. Ya jangan sampai nanti ada dari ya ini bukan suzon ya Mas ya, tapi takutnya disalahgunakan oleh para petinggi-petinggi, mohon maaf. Data yang disimpan dalam sistem ekosistem PDN ini nantinya akan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu data strategis, data terbatas, dan data yang terbuka. Meski peraturan khusus penentuan 3 kategori data tersebut masih dalam proses penggodokan, pihak Kominfo menjamin keamanan pusat data nasional sudah memenuhi standar berlaku dan menggunakan sistem keamanan yang berlapis. Yang bisa kita jamin yang pasti adalah kita memberikan kualitas layanan yang dengan standar yang terbaik, itu yang kita coba usahakan di situ ya, karena kalau bicara soal teknologi di atas langit selalu ada langit, dan tentunya kebocoran itu sesuatu hal yang harus selalu kita ibaratnya keamanan harus selalu ditingkatkan lah. Tapi jangan lupa kita juga punya undang-undang pelindungan data pribadi, dan sekarang harusnya akhir tahun depan kita harus sudah punya lembaga negara non kementerian yang punya kewajiban untuk memproses kebocoran data. Jadi artinya teman-teman. Ketua Umum Asosiasi Data Center Indonesia (IDPRO) Hendra Suryakusuma mengatakan, menjaga keamanan data pribadi juga wajib dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya dengan rajin mengganti password. Artinya kita harus secara rutin mengganti password kita juga harus secara rajin mengamati perkembangan teknologi keamanan cyber. Yang kedua juga dari sisi integritinya, memastikan bahwa data yang kita sudah simpan itu tidak
gampang dirubah, ditempert gitu ya. Dan yang Dengan menggunakan sistem keamanan yang canggih dan berlapis, Kemkominfo yakin Pusat Data Nasional akan menjadi sebuah terobosan baru dalam penyatuan data dari instansi dan lembaga pemerintahan di Indonesia. Rencana ini juga akan disempurnakan dengan sebuah aplikasi nasional atau disebut Super App untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik dengan satu platform atau portal saja.